Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Medona Reformasi. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang keterkaitan kriminologi dengan bidang studi lainnya. Pertama, keterkaitan kriminologi dengan antropologi. Dalam hal mempelajari kejahatan dan penjahat, maka fokus perhatiannya tetap pada tingkah laku manusia di dalam masyarakat. Kejahatan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang haruslah dicermati pula dalam konteks budaya di mana orang yang bersangkutan berada. Asumsi ini disadari keyakinan bahwa terdapat hubungan antara perilaku seseorang dan penilaian masyarakat terhadap perilaku tersebut dengan kebudayaan masyarakat yang bersangkutan. Perhatian tentang bagaimana dan seberapa jauh pengaruh kebudayaan tersebut perilaku anggota masyarakat yang ada gilirannya menghantarkan pemahaman tentang perilaku jahat dalam konteks kebudayaan. Maka kriminologi memerlukan bantuan dari bidang ilmu antropologi. Seringkali ditemui kenyataan bahwa dalam hidup sehari-hari seseorang telah melakukan pembunuhan terhadap orang lain yang diyakini telah mengusik harga diri atau kehormatan diri serta keluarganya. Setelah diproses secara hukum dan dinyatakan bersalah, ia tidak terkesan menyesal atau merasa bersalah. Pertama, kita dapat membayangkan bahwa ada suatu nilai di dalam masyarakat yang menempatkan kehormatan diri pada posisi yang tinggi. Oleh sebab itu, setiap individu diharuskan mempertahankan harga diri atau kehormatan dirinya itu secara mutlak. Kedua, bukanlah tidak mungkin bahwa keberhasilan seorang anggota masyarakat dalam mempertahankan harga dirinya juga merupakan refleksi bagaimana masyarakat tersebut mempertahankan harga diri dan identitas mereka. Ketiga, mereka ada keharusan yang diyakini oleh setiap warga masyarakat bahwa mereka harus mempertahankan harga dirinya. Maka apabila seseorang merasa harga dirinya telah dirusak oleh orang lain, hal itu merupakan suatu kehilangan yang besar bagi dirinya. Keempat, karena perusakan harga diri adalah suatu kehilangan yang besar, maka cara untuk menebusnya atau dengan kata lain memperolehnya kembali harus dilakukan dengan suatu tindakan yang setimpal. Dalam beberapa masyarakat, tindak penebusan tersebut baru dianggap sah apabila korban perusakan harga diri tersebut membunuh pelaku perusakan harga diri itu. Kelima, dengan beberapa tahap penjelasan tersebut, maka semakin jelas bahwa seorang pelaku pembunuhan tidak merasa menyesal telah melakukan suatu pelanggaran hukum. Karena di saat yang bersamaan ia sebenarnya telah memenuhi tuntutan dari nilai-nilai sosial masyarakat. Selanjutnya, keterkaitan kriminologi dengan psikologi. Kegunaan pemahaman psikologi dalam penjelasan kriminologi tentang kejahatan dan penjahat merupakan sumbangan pengetahuan tentang penjelasan mengenai kejahatan dan penjahat dilihat dari sudut ilmu jiwa. Penyelidikan tentang jiwa penjahat sangat berguna untuk mengerti dan memahami hal-hal yang terkait dengan kepribadian penjahat, kondisi kejiwaan, emosional, dan sikap temperamen seseorang yang diyakini memiliki korelasi dengan tindakan agresivitas dan tidak terkontrol ataupun maniak adalah suatu perhatian dari psikologi yang banyak menyumbang terhadap kriminologi dalam upaya memahami dan memberikan penjelasan mengapa orang-orang tertentu melakukan pelanggaran hukum. Dalam perkembangannya, karena fokus penjelasan kejahatan dan penjahat ini juga banyak mendapatkan kontribusi dari psikologi, maka muncullah bidang ilmu seperti psikologi kriminal. Pada tahun 1886, Wilhelm Wundt diakui oleh masyarakat telah berhasil mendirikan suatu laboratorium psikologi yang dapat mengembangkan psikologi eksperimental, dan pada gilirannya kemunculan psikologi eksperimental ini mendorong berdirinya ilmu jiwa yang berdiri sendiri. Tidak lama kemudian ada seseorang sarjana yang bernama Sigmund Freud yang terkenal dengan teori psikoanalisisnya ikut serta memperkaya dan memberi peran bagi psikologi dalam berbagai bidang, misalnya bidang pendidikan, usaha niaga, kemiliteran, dan kejahatan. Dengan psikoanalisisnya, Freud membuka lembaran baru dalam sejarah ilmu pengetahuan manusia. Freud menemukan adanya jiwa tak sadar atau bawah sadar dan memberi pengertian kepada masyarakat tentang berbagai rahasia hidup manusia yang tersembunyi di dalam diri orang yang bersangkutan. Melalui berbagai penelitiannya tentang psikopatologi, Freud menemukan fakta bahwa kata-kata khilaf, salah tulis, gerak-gerik tak sadar, dan kelakuan-kelakuan aneh tetapi tidak gila mempunyai arti psikopatologis, di mana kesemuanya itu merupakan pernyataan simbolis dari perasaan dan pikiran seseorang yang terganggu walaupun orang tersebut normal.
Melalui hasil-hasil penemuan Freud tentang psikoanalisis serta psikopatologi dan penemuan-penemuan psikologi pada umumnya, masyarakat ilmiah dan masyarakat umum memperoleh sumbangan yang tiada taranya bagi studi kejahatan, bahkan bagi upaya-upaya pencegahan kejahatan dalam arti seluas-luasnya. Bagaimana peran psikoanalisis, psikopatologi dan penemuan-penemuan psikologi pada umumnya bagi studi kejahatan. Melalui pemahaman psikoanalisis dapat diperoleh pemahaman bahwa manusia sebenarnya mempunyai kemampuan untuk dapat mengerti dirinya sendiri dan mengerti dorongan-dorongan hati yang irasional serta dorongan-dorongan dalam alam tidak sadarnya. Menyadari impuls-impuls tidak sadar dan serba tidak sehat itu yang mendatangkan insting atau pengertian pada diri manusia, sehingga manusia yang bersangkutan dibebaskan dari segala gangguan-gangguan jiwa yang membuatnya berbahagia. Tujuan utama dari psikoanalisis adalah mencari pengertian dan pemahaman tentang sebab-sebab dari konflik-konflik emosional dalam jiwa tak sadar untuk membebaskan manusia dari segala perasaan dendam, dengkinya, permusuhan, prasangka-prasangka, ketentuan, ketakutannya, dan sebagainya, dan menyalurkan impuls-impulsnya pada jasa-jasa yang baik. Sementara itu, psikopatologi dan psikologi pada umumnya menyumbang peran pada studi kejahatan dan mempelajari atau memberi pemahaman mengenai 1. Struktur kepribadian serta hubungannya dengan perilaku jahat. 2. Kondisi kejiwaan dan hubungannya dengan kejahatan. 3. Pengaruh interaksi sosial dan situasi kelompok sosial yang dapat menimbulkan kesulitan atau ketidakmampuan penyesuaian diri yang dapat mendorong individu yang bersangkutan melakukan perilaku jahat. 4. Pengaruh interaksi sosial dan situasi kelompok sosial yang dapat mempengaruhi keyakinan individu tertentu untuk memilih atau menyetujui perbuatan pelanggaran hukum atau kejahatan daripada mentaati undang-undang. Selanjutnya, keterkaitan kriminologi dengan sosiologi. Melalui pemahaman sosiologi dalam memberikan penjelasan kriminologis, maka terlihat upaya kriminologi dalam menjelaskan kejahatan sebagai suatu gejala sosial. Mempelajari kejahatan sebagai suatu gejala sosial tidaklah mungkin mengabaikan kondisi kehidupan sosial di mana kejahatan itu muncul sebagai produk dari kondisi sosial tersebut. Sosiologi membantu kriminologi untuk menguak konsep dan pemahaman dari berbagai bentuk hubungan sosial yang terjadi serta berbagai aspek yang merupakan produk daripada hubungan sosial tersebut, termasuk kejahatan. Kriminologi adalah suatu bidang ilmu pengetahuan yang harus dipandang sebagai suatu tempat pertemuan bagi suatu lingkup yang luas dari disiplin akademis termasuk sosiologi. Sebagai suatu bidang studi, kriminologi bersinggungan dengan sosiologi dalam kaitannya dengan fokus perhatian mereka pada kejahatan. Perhatian kriminologi terhadap kejahatan ini di satu pihak merupakan suatu perhatian yang khas yang tidak mendapatkan tempat khusus dalam sosiologi, namun di pihak lain merupakan suatu bidang ilmu dalam konsep keseluruhan sosiologi. Sosiologi juga mempelajari kejahatan walau tidak secara khusus seperti apa yang dilakukan oleh kriminologi. Maka demikian, kejahatan adalah suatu aspek yang ada dalam kehidupan sosial yang menjadi basis perhatian sosiologi. Dalam sosiologi, secara singkat, berbagai hal yang dipelajari secara umum adalah hal-hal yang terkait dengan interaksi sosial, proses sosial, dan produk sosial. Kejahatan ada dalam lingkup hubungan antara ketiganya, yakni bahwa kejahatan adalah suatu bentuk dari pelanggaran dari produk sosial. Oleh sebab itu, sosiologi juga harus mempelajari atau paling tidak memberikan kontribusi bagi pemahaman tentang kejahatan. Di dalam memusatkan perhatian pada kejahatan dan latar belakang serta pengaruhnya terhadap individu dan masyarakat, maka kriminologi perlu dukungan konsep yang dikembangkan di dalam ilmu hukum, yaitu jurisprudensi yang merupakan studi budaya dan ilmu pengetahuan politis seperti halnya sosiologi. Dengan demikian, walaupun ada keterkaitan dan saling mendukung antara kriminologi dan sosiologi, namun di antara keduanya tetap ada perbedaan baik dari sisi terminologi, metodologi, dan teoritis. Sementara itu, akan terasa adil bagi kita jika mengatakan bahwa telah ada suatu hubungan erat antara pengembangan dan dari teori-teori kriminologi dan teori sosial, mengingat bahwa bukanlah mustahil para kriminologi telah pula dipengaruhi oleh pengembangan teoritis di dalam berbagai bidang disiplin ilmu pengetahuan, di mana sosiologi adalah salah satunya. Dengan demikian, hubungan antar kriminologi dan sosiologi tetap berlanjut, dan kriminologi ini sering kali sharing dengan sosiologi dan dengan ilmu sosial lainnya.
dalam hal melakukan studi dan analisis serta perhatian teoritis terhadap fenomena governance, risk, and globalization. Ada kecenderungan lain di mana para mahasiswa kriminologi semakin sadar bahwa dalam melakukan debat kemasyarakatan terkait juga memerlukan pemahaman sosiologis. Dengan demikian juga dalam rangka mereka memahami tata cara di mana konsep teoritis tertentu berhubungan dengan studi kriminologi. Para peneliti kriminologi seringkali menghadapi dilema etis dalam melakukan penelitiannya. Kriminologi juga sering menghadapi resiko, ancaman, terluka, dan bahaya. Dalam kondisi yang demikian, sosiologi sangat berperan untuk membantu kriminologi dalam mendekati konsep-konsep sosiologinya serta metode-metode ilmiahnya. Misalnya konsep kejahatan dan penjahat yang didekati secara sosiologi. Metode penelitiannya juga bersifat sosiologis dan sebagainya. Seandainya seorang kriminologi dan akan melakukan penelitian tentang benar tidaknya atau suatu kelompok penjahat adalah kelompok penjahat yang terorganisasi dalam melakukan kejahatannya. Secara ideal, peneliti yang bersangkutan harus secara sukses melakukan penelusuran empiris tentang operasi kelompok penjahat tersebut. Lagi-lagi bahaya mengancam karena peneliti tersebut harus dekat dengan kelompok penjahat tersebut pada waktu mereka sedang melakukan perencanaan aktivitas kejahatannya dan sesudah kejahatan dilakukan. Dengan memahami konsep teoritis dan metodologi sosiologis, peneliti tersebut dapat menarik diri andai kata ia tidak yakin akan keselamatannya. Ia dapat saja mengukur kebenaran kondisi terorganisasinya kelompok tersebut dan memakai variabel dan indikator yang dapat menggambarkan kondisi terorganisasinya suatu kelompok secara sosiologis. Misalnya, peneliti tersebut melihat kondisi pengembangan peran dan tugas dalam kelompok dalam berbagai hal yang tidak secara langsung terkait dengan aktivitas kejahatan mereka, ataupun melihat solidaritas, mekanisme kontrol yang diterapkan dalam pergaulan kelompok yang bersangkutan, serta intensitas atau juga frekuensi hubungan di dalamnya, yang kesemuanya merupakan konsep sosiologis yang dapat menggambarkan kondisi organisasi dari suatu kelompok. Selanjutnya, keterkaitan kriminologi dan kriminalistik. Seringkali orang dengan gegabah menghubungkan kriminologi dengan kriminalistik. Melalui pembahasan ini kita akan lebih mencermati apa persamaan dan perbedaan antara kriminologi dan kriminalistik. Kita telah pahami bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan dengan segala aspeknya, yakni sebab-sebab timbulnya kejahatan, atau dengan kata lain adalah mengupas sebab-sebab mengapa seseorang melakukan kejahatan, serta reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan. Sedangkan kriminalistik merupakan penerapan dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bukti mati atau bukti fisik yang merupakan akibat dari adanya peristiwa kejahatan yang mempunyai kekuatan pembuktian dalam upaya penyelesaian perkara pidana di pengadilan. Sebagai suatu ilmu terapan yang mempelajari kejahatan, maka kriminalistik menyumbangkan penjelasannya atas pertanyaan-pertanyaan seperti kejahatan seperti apa yang terjadi, kapan terjadinya, di mana terjadinya, alat apa yang dipergunakan, dan siapa pelakunya, serta bagaimana cara pelaku melakukan kejahatan itu. Merujuk pada kegunaan kriminalistik yang secara singkat menjelaskan kejadian kejahatan, maka tidaklah mengherankan apabila orang kemudian menyamakannya dengan kriminologi, yakni sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan. Namun bila disimak lebih cermat lagi apa yang dimaksud dengan kriminalistik, maka kita dapat mengetahui bahwa semua aspek yang terkait dengan kejahatan seperti apa yang dipelajari oleh kriminologi ternyata jauh lebih luas. Kriminalistik hanya dapat menjelaskan hal-hal bersifat teknis metodologis tentang terjadinya kejahatan, sedangkan kriminologi mencoba menguak aspek-aspek dinamis dari sebab-sebab kejahatan. Cukup sekian penjelasan tentang kriminologi dengan bidang studi lainnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.